Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Fransia Brutu yang berNIM 10.2025.015. Di video ini saya akan menjelaskan perhitungan ukuran variasi atau dispersi lanjutan. Nah, latar belakang yang dimana A. Range jangkauan. Jangkauan range adalah ukuran variasi yang paling sederhana dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Ukuran ini memberikan gambaran awal mengenai seberapa luas penyebaran data dalam suatu distribusi. Yang B. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran variasi yang menunjukkan rata-rata jarak atau penyimpangan setiap nilai data terhadap nilai rata-rata atau mean. Dalam perhitungannya, semua selisih antara data dan rata-rata diubah menjadi nilai absolut atau positif. Selanjutnya, C. Varians. Simpangan rata-rata adalah ukuran variasi yang menunjukkan rata-rata jarak atau penyimpangan setiap nilai data terhadap nilai rata-rata atau mean. Dalam perhitungannya, semua selisih antara data dan rata-rata diubah menjadi nilai absolut atau positif, sehingga tidak terjadinya saling penghapusan antara nilai positif dan negatif. Yang D. Simpangan baku kelompok. Simpangan baku kelompok adalah ukuran variasi yang digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran data yang disajikan dalam bentuk distribusi, frekuensi, atau data berkelompok. Ukuran ini merupakan akar data yang disajikan dalam bentuk distribusi, frekuensi, atau data berkelompok. Ukuran ini merupakan akar kuadrat dari varians dan memberikan gambaran mengenai seberapa jauhnya data menyimpangi dari data rata dalam konteks data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Selanjutnya, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata merupakan nilai rata-rata dari harga mutlak seluruh simpangannya. Harga mutlak ini artinya bahwa seluruh simpangan yang dihasilkan selalu dianggap positif, meskipun hasilnya adalah negatif. Jika seluruh simpangan yang ada tetap dalam tanda aslinya yaitu positif dan negatif, maka jika dijumlahkan harus berjumlah 0. Nah, secara konsep, simpangan rata-rata memberikan gambaran tentang seberapa jauhnya data menyebar dari pusatnya temuan. Jika nilai simpangan rata-rata kecil, maka data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata. Sebaliknya, jika nilainya besar, berarti data tersebar lebih jauh dari rata-rata. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Ukuran ini lebih representatif dibandingkan jangkauan karena mempertimbangkan seluruh data dalam perhitungannya. Nah, namun dalam praktik statistik modern, simpangan rata-rata jarang digunakan dibandingkan varians dan simpangan baku karena sifat matematisnya yang kurang fleksibel untuk analisis lanjutan. Selanjutnya, simpangan baku. Jika dalam perhitungan deviasi rata-rata untuk membuat nilai deviasi menjadi positif dengan cara dimutlakkan, maka untuk standar deviasi, caranya adalah mengkuadratkannya. Nah, secara konsep, simpangan baku berkelompok membantu menjelaskan konsistensi dan keragaman data dalam kelompok. Nah, jika nilai simpangan baku kecil, maka data dalam setiap kelompok relatif dekat dengan rata-rata, sehingga data bersifat homogen. Sebaliknya, jika simpangan baku besar, maka data dalam kelompok tersebut lebih bervariasi dan menyebar jauh dari rata-rata. Nah, selanjutnya penggunaan simpangan baku berkelompok sangat penting dalam analisis data skala besar, terutama ketika data tidak disajikan secara individual, melainkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, dengan demikian, ukuran ini memungkinkan peneliti tetap dapat mengukur variasi data secara akurat meskipun data setelah diringkas dalam bentuk kelompok.
Selanjutnya varians. Varians ini merupakan ukuran variabilitas yang dihitung dengan cara mengkuadratkan standar deviasi. Apabila dalam sekelompok data nilai, standar deviasi sudah dapat diketahui dan perlu mencari nilai variannya, maka nilai yang sudah didapat tersebut tinggal dikuadratkan saja, maka sudah merupakan nilai varian. Dan perlu mencari nilai variannya, maka nilai yang sudah didapatkan tersebut tinggal dikuadratkan saja, maka sudah merupakan nilai varian. Tentunya secara konsep, varians menggambarkan tingkat keragaman atau penyebaran data secara lebih rinci, dan matematis dibandingkan ukuran variasi lainnya. Varians yang kecil menunjukkan bahwa data cenderung mendekati rata-rata, sedangkan varians yang besar menunjukkan bahwa data tersebar jauh dari rata-rata. Varians memiliki peran penting dalam berbagai analisis statistik, seperti uji hipotesis dan analisis inferensial. Meskipun demikian, karena satuannya merupakan kuadrat dari suatu data pasien, data asli, interpretasinya sering dianggap kurang intuitif. Oleh karena itu, biasanya varians diikuti oleh simpangan baku agar lebih mudah dipahami. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah ukuran variasi digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Range ini menunjukkan selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Simpangan rata-rata menggambarkan rata-rata penyimpangan data terhadap mean. Varians menunjukkan tingkat keragaman data melalui kuadrat simpangan, sedangkan simpangan baku menunjukkan besar yang penyebaran data dalam satuan asli. Semakin kecil nilai variasi, maka data semakin homogen. Sedangkan semakin besar nilai variasi maka data semakin beragam. Selanjutnya, studi kasus. Ukuran variasi digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Range ini menunjukkan selisih antara nilai terbesarnya dan terkecil. Simpangan rata-rata menggambarkan rata-rata penyimpangan data terhadap mean. Varians menunjukkan tingkat keragaman data melalui kuadrat simpangan. Sedangkan simpangan baku menunjukkan besar penyebaran data dalam satuan asli. Semakin kecil nilai variasi, maka data semakin homogen. Sedangkan semakin besar nilai variasi, maka data semakin beragam. Selanjutnya saya akan membacakan soal kasus. Yang pertama, seorang petugas rekam medis mencatat lama pelayanan pasien di klinis selama 10 hari sebagai berikut. 12, 15, 18, 14, 16, 20, 22, 17, 19, 21. Hitunglah SR, varians, dan SB. Yang dimana ABCD-nya yaitu A, SR sama dengan 2,8, V sama dengan 9 banding SB sama dengan 3. B, SR sama dengan 2,4 banding F yang sama dengan 8 banding SB sama dengan 2,8. C, SR sama dengan 3,0, F sama dengan 10 banding 10 kurang S banding SB sama dengan 3,2. D, SR 2,6 banding F sama dengan 8,4 banding SB sama dengan 2,9. Jawabannya yang benar adalah B, yang dimana pembahasannya yaitu nilai rata-rata sama dengan 17,4. Simpangan rata-rata sama dengan 2,4, varian sama dengan 8. Simpangan baku sama dengan 8 sama dengan 2,8. Soal yang kedua yaitu data jumlah pasien harian di puskesmas selama 10 hari, yang dimana 220, 22, 25, 24, 23, 26, 28, 21, 27, 29. A, SR sama dengan 2,5 banding F
sama dengan 8,25 banding SB sama dengan 2,87. B. SR sama dengan 2,0 banding F sama dengan 6 banding SB sama dengan 2,4. C. SR sama dengan 3,1 banding F sama dengan 10 banding SB sama dengan 3,1. Yang D. SR sama dengan 2,8 banding F sama dengan 9 banding SB sama dengan 3. Jawabannya yang benar adalah A. Pembahasannya yaitu mean sama dengan 24,5, SR sama dengan 2,5, varians sama dengan 8,25, SB sama dengan 2,87. Nah, soal yang ketiga, lama rawat inap pasien atau per hari 3,4, 5, 6, 7, 5, 4, 6, 8, 9. Yang A, S sama dengan 1,6 banding F sama dengan 36 banding SB sama dengan 1,9. B, SR sama dengan 2,0 banding F sama dengan 5 banding SB sama dengan 2,2. C, SR sama dengan 1,8 banding F sama dengan 4 banding SB sama dengan 2. D, SR sama dengan 1,4 banding F sama dengan 3, SB sama dengan 1,7. Jawaban yang tepat adalah A, yang dimana pembahasannya yaitu mean sama dengan 5,7, SR sama dengan 1,6, varian sama dengan 3,6, SB sama dengan 1,9. Sekian dari video saya, terima kasih.